Makanya bilang namanya pendamping, memfasilitasi. Kalau saya tidak mampu memberikan pelatihan seperti ini, saya akan cari orang yang bisa melatih Bapak. Itu saya punya tugas. Jadi tugas seperti itu caranya. Jadi fungsi-fungsinya sebenarnya pendamping seperti itu juga. Kalau kampung butuh ini, saya butuh ini, silakan ada Suwardi seperti itu. Oke, mungkin terakhir yang ketiga, bungkam. Saya sudah cek bungkam saya kemarin, namanya saya tidak tahu siapa apa lupa. Belum didaftar. Saya berharap minimal sekarang ada namanya dulu, kita daftar namanya. Kalau sudah punya nama kita daftar, intinya nama yang atau bahasa lokal apa, kita daftar sama-sama kapan waktunya, dan tulis pendataan, pemerintahan dan seterusnya. Dan ketiga, peraturan pemerintah nomor 11 tentang badan usaha milik. Untuk pengurusnya seperti apa, SK-nya, terus lampiran ADART-nya seperti apa, rugi labanya seperti apa, nanti kita sama-sama bahas kita dulu. Setelah kita daftarkan namanya, akan apa kapasitas. Kalau saya bilang, orang di Bungkam ini, orang yang berpikir maju, uang 1.000 jadi 100.000, uang 100.000 jadi 1 juta. Jangan orang yang dibungkam, uang 1 juta dikasih habis, tapi besok ada lagi. Nah, itu yang coba sekarang mungkin dengan Pak Kamu, dengan pendamping, cari figur-figur yang orang itu, sehingga bungkam kita bisa maju. Kalau tidak maju ya tidak ada gunanya. Kita kasih. Jadi fokusnya kita tahun ini 2, pembentukan bungkam dengan peningkatan kapasitas pengurus bungkam. Jangan berbicara penyertaan modal. Itu masih jauh. Karena kalau langsung penyertaan modal, yang ini belum dilatih. Mungkin saya dari Bapak Ibu sudah. Nanti kita atur waktu terkhusus untuk bungkam ini. Pak KPK juga sudah sampaikan, nanti kita masukkan di tahap 2, begitu. Tahap kedua ini ya kita lebih ke pembentukannya dulu. Kemudian Pak Igras ini dia sudah sampaikan juga, nanti dia bantu kita untuk mendaftar di Kemendes ya. Jadi selama ini tuh ya kami juga tidak tahu mau daftar itu bagaimana. Ya. Wakili kondisi lokal di sini. Yang kedua, bungkam kalau sudah punya email, alamat bungkamnya sudah jelas. Dan yang keempat syaratnya adalah fotokopi. Minimal yang tadi itu saya belum empat itu. Terdaftar dulu. Ya, oke. Berarti kita sudah dapat ini informasi dulu ini untuk terkait bungkam ini. Ya, nanti teman-teman aparat juga bisa pilih Pak KPK. Terus saya pikir sudah siap semua, tinggal kita action. Nanti kalau dananya sudah ada, kami akan hubungi Pak untuk, atau sebelum dananya turun. Nah ini begini saja, tidak perlu saya. Contohnya Suwardi ada waktu bawa fotokopi KTP-nya kepala kampung saja, dan di situ sudah ada link apa. Kita daftar di kota juga bisa. Itu musyawarah menentukan siapa pengurusnya. Karena itu nama itu akan menunggu 40 hari apakah dia diverifikasi atau tidak. Kalau dia biasa ditolak itu karena kesamaan nama. Makanya saya bilang cari nama yang menurut orang di sini nama yang unik, nama bungkam yang kalau saya daftar tidak bakal dicoret. Nah, itu kira-kira berpikir. oke. 4 itu disiapkan. Nanti fasilitasi kalau saya memang tidak tahu kayak gitu. Tidak tahu, jadi nanti kami fasilitasi KTP-nya, kemudian alamat dan buatkan email. Lalu nanti teman-teman TA bantu untuk daftar dia punya bungkam ini. Kalau nama sudah ada ya? Bukan. Iya, nama bungkam sebelumnya. Nanti kita atur itu, intinya kita siapkan yang diminta tadi, kita daftar dulu. Yang mudah. Jadi belanja pegawai itu seperti Bapak Ibu punya gaji RT RW, seperti tunjangan bamuskan itu punya pegawai. Jadi di dalam situ belanja bidang 1, bidang Karang Taruna sampai bidang 4, bungkam, terus dia ada di dalam APBK. Nah, jadi Bapak Kepala Kampung ini sebagai pemegang kekuasaan penggunaan anggaran. Bapak sebagai pemegang kekuasaan memberikan sebagian tugasnya untuk yang tim yang namanya PPKK. PPKK itu artinya proses itu jadi 3 hari setelah penetapan APBK, Kepala Kampung akan menugaskan Kaur-Kasih pelaksana kegiatan untuk menyusun DPA. DPA itu semua kegiatan
di tahap 1 terus nanti tong kerjakan di bulan apa? Oh, bulan ini sebesar ini tong mau bangun. Sekretaris serahkan buat Bapak Kepala Kampung. Kalau Bapak Kepala Kampung sudah setuju, baru Ibu Bendahara bisa kasih keluar uang. Itu prosesnya seperti itu. Jadi pinjaman ada 10 orang kasih masuk tulis di dalam BKU supaya gampang dilihat. Oh, dan ada anak di dalam kwitansi itu harus ada kampung 500 juta itu untuk apa belanja pegawai itu semua akan tercatat di situ, nomor-nomor rekening itu sudah, sampai pajak, administrasi, bunga itu akan tercatat di dalam buku bank. Kalau untuk pajak, uang yang dibendahara potong untuk bayar pajak itu yang akan dituangkan di bendahara untuk pekerjaan bunga. Pajak dari sudah dipotong dari yang melakukan pekerjaan, terus sudah bayar ke pajak sekian, itu akan dilaporkan di dalam buku bank. Sebenarnya itu kalau formatnya itu nanti saya serahkan buat Suari, itu gampang sekali. Yang penting catat saja lengkap kwitansi untuk belanja apa itu tidak. Dari dulu sering kalau bisa karena saya punya tempat binaan itu di bagian AB Pura, saya sering kalau saya jangan terlalu bergantung dengan Siskeudes. Pegang bikin laporan sedikit dan pelajari supaya kalau ada, karena operator Siskeudes jujur saja saat ada pemeriksaan memang itu sebenarnya itu tugasnya Ibu Bendahara yang harus tahu Siskeudes. Cuma kan kenyataannya di lapangan bahwa operator yang mengerti barang itu, Ibu Bendahara tidak mengerti barang itu. Mungkin Bapak Kepala Kampung juga komunikasi. Dan Suwadi saya senang karena dia selalu punya program. Saya tanya saja, misalnya perencanaan tahun ini menganggarkan beberapa program dan program itu sampai dengan akhir tahun tidak terlaksana, apakah dia bisa masuk di perencanaan sisa perencanaan atau sisa pekerjaan itu bisakah direncanakan ulang di tahun besok? Sepaham kami perencanaan tahun ini dia akan keluar dengan plafon dananya, anggarannya untuk setiap program, menghabiskan dan mempertanggungjawabkan di tahun ini. Tapi seandainya pekerjaan dia tertunda dan dia masuk di tahun baru, rekrut di tahun anggaran yang baru, dia nanti masuk di mana? Di pembiayanya dimasuk di mana? Dia masuk di anggaran baru ataukah dia nanti disit dari mana untuk menghabiskan pekerjaan yang tersisa itu, sehingga jangan sampai nanti dibayar oleh kepala kampung dan anggaran dari kampung itu dibiayai di berapa kali pembiayaan untuk satu program, dia harus 100% di akhir tahun, anggaran maupun visi, sehingga jangan sampai temuan untuk pemerintah kampung. Mungkin seperti itu yang saya tanya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Lagi? Habis? Itu pertama pertanyaannya sederhana saja, apakah di dalam kampung sini ada berkaitan dengan perumuran? Terima kasih. Ibu sampaikan, mungkin yang Ibu maksud itu seperti pekerjaan sisa yang dikerjakan kemudian tidak selesai. Apakah kita bisa anggarkan dia ulang atau tidak? Begitu. Ya. Mungkin seperti begitu. Jadi sebenarnya pekerjaan keluar ke dinas biar kita habis. Itu yang mungkin Ibu dibilang tangkap atau bagaimana? Ya, kapasitas mereka sangat luar biasa, mereka paham sekali tentang komputer. Jadi tahun ini mungkin saya masih dampingi siang malam, tapi tahun depan itu mungkin saya pulang kampung saja kah atau tidur di rumah, mereka bisa. Kalau di sini ya tepuk tangan terkait buku-buku yang Ibu kan harus tahu, mulai dari bekas pembantu kegiatan, kemudian BKU-nya, kemudian buku banknya, kemudian buku pajaknya seperti apa. Ya, tahun ini masih kita dampingi. Nanti ke depannya, tahun depan itu ya, teman-teman sudah bisa jalan. Ibu Marta itu tadi
Ini terkait kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terakomodir. Beberapa kegiatan, ya mungkin ya nanti kita ketemu barang yang mereka tanyakan ini. Ya, saya jawab langsung ya, gitu, supaya jelas. Jadi tidak ada istilah saya punya permintaan kemarin ini. Contoh, saya mau beli ini di Karang Taruna, beli bola apa semua. Sekarang uangnya mana? Nanti saya pergi belanja, kayak gitu. Kan tidak baik kan, toh? Semua dibawa pengawasan kepala kampung dan bendahara, begitu. Yang penting itu apa yang kita minta itu dijawab, begitu. Ya. Terus kalau dari Pak KPK dia lebih ke ini, hampir sama dengan pertanyaannya Ibu tadi itu mengenai pekerjaan yang sisa. Memang sempat diusulkan ya pekerjaan yang tidak selesai ini, contoh rumah yang tidak selesai. Ya, kita masih masuk rehab saja teman-teman TA, seperti apa kira-kira waktu dan kesempatan kami berikan. Sebagian besar yang ditanyakan oleh Bang Ibu tadi ada di materi pengawasan sudah ya, sudah ada. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu ya, pengelolaan dana desa itu ada asasnya. Pertama partisipatif, ya, melibatkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi kewenangan tapi dibatasi ya, seperti Pak katakan. Kalau cuma berdusta, saya juga bisa mulut tak busa. Janji manis itu kau tinggal sio-sio sako jitu. Sayang saya capek untuk kau, terlalu banyak lope saya kasih buat kau. Tapi kau pucara maya hanya bikin saya terlena. Citawe kau saya punya lope. Sio sayange